Pemprov DKI Jakarta menyatakan akan menambah tempat pemakaman umum atau TPU khusus untuk COVID-19 di wilayah Rorotan, ini di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Lahan milik Dinas Pertamanan dan Pemakaman Pemprov DKI Jakarta yang berada di Kelurahan Rorotan, Jakarta Utara ini rencananya akan dijadikan pemakaman bagi jenazah yang terinfeksi COVID-19. Untuk mengantisipasi kemungkinan kekurangan lahan pemakaman khusus COVID-19 di 2 TPU yang sudah ada, yakni TPU Tegal Alur, Jakarta Barat, dan TPU Pondok Rangon di Jakarta Timur. Proses persiapan pengurukan lahan persawahan ini dengan menggunakan alat berat sudah mulai dilakukan oleh Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Untuk tahap awal, rencananya pembangunan ini akan dilakukan di atas lahan seluas 2 hektar yang diperkirakan akan selesai dalam 3 bulan ke depan. Pemprov DKI Jakarta juga telah menetapkan Wisma Jakarta Islamic Center yang ada di Koja, Jakarta Utara sebagai salah satu tempat isolasi mandiri bagi pasien COVID-19. Wisma Jakarta Islamic Center akan dikhususkan untuk pasien tanpa gejala atau orang tanpa gejala dan tidak memiliki penyakit penyerta. Pengelola JIC menyebutkan dari total 133 kamar, baru sebanyak 56 kamar yang siap ditempati oleh pasien COVID-19 nantinya. Sementara sisanya masih dalam perbaikan karena rusak. Ada jurnalis Kompas TV Eri Susaria di Wisma Jakarta Islamic Center di Koja, Jakarta Utara yang akan melaporkan persiapan Wisma Jakarta Islamic Center sebagai lokasi untuk menampung pasien OTG COVID-19. Sejauh ini bagaimana di sana? Sejauh persiapan terkait dengan isolasi mandiri pasien yang positif COVID-19 dan ada sebenarnya berapa kapasitas pasien yang bisa ditampung di Jakarta Islamic Center ini? Eri, silakan. Selamat pagi, Timothy dan juga saudara. Sejauh ini proses ataupun persiapan yang telah disiapkan di salah satu wisma milik Jakarta Islamic Center setidaknya sudah 80%. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kepala Sekretariat Jakarta Islamic Center yakni Ahmad Juhandi. Dari 113 kamar, ini setidaknya sudah ada 56 kamar yang siap digunakan dan sisanya ini masih dalam proses perbaikan khususnya dari bagian interior. Namun berbicara mengenai proses perbaikan sendiri ini, beberapa waktu yang lalu memang sempat terjadi hambatan karena ada salah satu karyawan dari Jakarta Islamic Center yang terpapar COVID-19 sehingga gedung ataupun wisma yang ada di Jakarta Islamic Center ini masih dalam proses sterilisasi dan juga disinfeksi. Nantinya usai proses sterilisasi dan juga disinfeksi, maka proses persiapan akan kembali dilanjutkan. Dan berbicara mengenai berapa banyaknya kapasitas dari 56 kamar yang bisa dioperasikan ini, nantinya setidaknya bisa menampung 110 hingga 120 orang pasien yang terpapar COVID-19, khususnya adalah pasien yang berkategori orang tanpa gejala. Nantinya dari 56 kamar ini memiliki luas yang bervariasi ataupun beragam, di mana masing-masing kamarnya ini ada yang dapat diisi oleh 1 orang, ada pula yang dapat diisi 2 orang, dan maksimal ada yang dapat diisi oleh 3 orang. Dan mengenai fasilitas sendiri, di tiap-tiap kamarnya juga dilengkapi dengan sejumlah fasilitas untuk kenyamanan bagi para pasien melakukan isolasi mandiri. Di antaranya dalam kamar ini nantinya akan disediakan televisi, lalu kemudian meja, tempat tidur, kamar mandi, pendingin ruangan, hingga fasilitas internet. Selain itu juga dari 11 lantai gedung ini, 2 lantai pertama yakni lantai 1 dan lantai 2 diperuntukkan bagi lobi gedung, sementara lantai 3 hingga lantai 10-nya nanti diperuntukkan bagi para pasien dan juga tenaga medis. Ada 2 lift yang dipersiapkan dan masing-masing liftnya ini dipisah bagi tenaga medis dan juga pasien COVID-19 karena hal ini dilakukan untuk meminimalisir adanya kontak langsung antara tenaga medis dan juga pasien yang terpapar COVID-19. Timothy. Berarti Eri terkait dengan fasilitas tadi, karena ini untuk pasien tanpa gejala, berarti memang tidak akan ada peralatan-peralatan medis yang berat di sana, tidak ada ruang-ruang khusus untuk merawat atau yang dilengkapi dengan fasilitas yang mampu merawat mereka dengan gejala, apalagi gejala berat ya?
Iya benar Timothy, karena memang peruntukan Jakarta Islamic Center atau Wisma yang ada di Jakarta Islamic Center ini diperuntukkan bagi pasien yang terpapar COVID-19 khususnya yang berkategori orang tanpa gejala. Nantinya pasien yang tanpa gejala ini akan dirujuk ke Jakarta Islamic Center, namun pasien-pasien ini hanya yang berdomisili di area Jakarta Utara dan juga Pulau Seribu. Nantinya pengelola Jakarta Islamic Center untuk pengisian tempat atau penempatan pasien ini akan langsung berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, lalu kemudian untuk logistiknya sendiri juga akan berkoordinasi langsung dengan Dinas Sosial DKI Jakarta. Sementara untuk pembiayaannya sendiri sejauh ini dinyatakan bahwa seluruh pembiayaan isolasi mandiri yang ada di Jakarta Islamic Center ini nantinya akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui APBD yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Timothy. Kalau kita lihat yang terjadi di Kemayoran kemarin, mungkin masyarakat juga banyak yang ingin langsung begitu datang Eri. Nah, sebenarnya sistemnya apa gimana? Apakah memang masyarakat entah mereka yang sudah memeriksakan dan positif tapi OTG bisa langsung datang kah? Atau memang harus berupa rujukan dari rumah sakit tempat pasien tersebut diperiksa? Ya Timothy, mengenai mekanisme bagaimana sebenarnya pasien yang tidak bergejala ini dapat ditempatkan di Jakarta Islamic Center itu pun juga masih terus harus berkoordinasi lagi dengan Dinas Kesehatan karena sejauh ini gedung Jakarta Islamic Center pun juga masih belum bisa digunakan bagi para pasien karena memang proses persiapan juga masih berlangsung di sini karena tadi sempat saya sebutkan juga kalau masih ada beberapa kamar yang mengalami kerusakan dan perlu untuk diperbaiki lagi. Selain itu juga gedung masih dalam proses isolasi dan juga masih dalam proses disinfeksi sehingga saat ini untuk persiapan di tiap-tiap kamar pun juga masih terhambat. Nantinya mengenai mekanisme bagaimana sebenarnya pasien dapat dirujuk ke gedung ataupun wisma yang ada di Jakarta Islamic Center ini nantinya harus tetap berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan yang ada di masing-masing suku dinas ataupun di masing-masing wilayah khususnya di Jakarta Utara dan juga Pulau Seribu untuk nantinya mendapatkan rujukan dari rumah sakit tersebut untuk nanti rumah sakitlah yang akan memilih di mana pasien tersebut akan dirujuk. Apabila pasien berdomisili di Jakarta Utara dan juga Pulau Seribu, maka kemungkinan besar Jakarta Islamic Center ini menjadi salah satu opsi bagi pasien yang terpapar COVID-19 tanpa gejala untuk ditempatkan. Namun sejauh ini konfirmasi mengenai kapan gedung ataupun wisma di Jakarta Islamic Center ini dapat digunakan, kami pun masih menunggu info lanjutan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga masih menunggu proses persiapan yang ada di gedung ataupun wisma Jakarta Islamic Center usai dilakukan disinfeksi dan juga pembersihan pasca adanya salah satu karyawan yang terpapar COVID-19 di Wisma Jakarta Islamic Center. Timothy. Adakah target kapan paling cepat bisa pasien rujukan pertama bisa masuk ke Jakarta Islamic Center ini? Sejauh ini memang kalau informasi mengenai apakah ada target ini semuanya tergantung dari kesiapan dari gedung lalu kemudian tergantung dari pernyataan yang dikeluarkan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sejumlah gedung lainnya yang ada di DKI Jakarta baik yang ada di daerah Jakarta Selatan maupun juga yang ada di Jakarta Timur, keduanya juga masih belum dapat digunakan karena masih dalam proses perbaikan dan juga masih dalam proses persiapan baik itu masing-masing pengelola dan juga suku dinas masing-masing hingga dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mengenai target sendiri kalau kita melihat dari data pasien di DKI Jakarta yang masih terus melonjak memang ditargetkan dalam waktu dekat ketiga gedung yang yang tersebar di DKI Jakarta ini dapat digunakan untuk isolasi mandiri bagi para pasien yang terpapar COVID-19 khususnya yang berkategori orang tanpa gejala. Timothy. Baik, terima kasih Eri Cesaria melaporkan dari Jakarta Islamic Center, salah satu tempat yang akan digunakan untuk mengisolasi pasien tanpa gejala COVID-19.